Saya Karisma Agung dari Maizuru Production. Pada malam hari ini sudah bersama dengan anak-anak kreatif Indonesia, anak-anak kreatif ND yang sudah mereka menamakan dengan Terakota ND. Biasanya kalau kita melihat di wedding party atau mungkin di acara apapun seperti gathering, acara ulang tahun, acara nikah, terus acara sarasehan, juga banyak sekali yang Anda lihat adalah buket bunga atau mungkin dikenal juga dengan souvenir, ada juga dengan cindramata yang saya bilang pada tadi. Itu sudah ada di Kabupaten ND yang sudah sangat mencolok. Nama mereka adalah Terakota ND. Jadi yang seperti saya pegang ini adalah apa pemirsa? Ini adalah handbook. Jadi kalau yang mau nikah biasanya lempar-lempar gitu ya. Ini sayangnya hostnya belum nikah gitu ya. Mungkin selepas acara ini bakal menikah seperti Syahrini dan juga artis-artis lainnya gitu ya. Ini juga adalah hasil karya dari teman-teman Terakota, luar biasa hasilnya. Ini bisa dijadikan sebagai hadiah special gift ya. Special gift buat orang-orang yang spesial kayak gitu. Dan ini adalah salah satu vas bunga dari botol, dikatakan botol bekas ya. Botol bekas. Dan ini adalah bunga Edelweiss. Edelweiss ini melambangkan apa Edelweiss? Keabadian sama ke karirku. Abadi karena saya adalah artis sepanjang masa. Oke, thank you banget. Saya sudah bersama dengan teman-teman Terakota malam hari ini yang sangat luar biasa. Mereka ini keren-keren sekali pada malam ini. Saya mau kenalan dulu dong. Yang pertama ada Pak yang baju merah dulu dong. Ya. Ada Pak Renal, kenalin dulu deh. Bisa dibuka maskernya? Oh ya. Baik. Iya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Reynald Dwe, saya asal ND, pun juga ada darah campuran ya. Oke. Bapak saya Jawa, mama saya Jawa. Jadi porsi saya di sini, saya sebagai salah satu pendiri Terakota yang masih aktif sampai saat ini. Ya, untuk kesibukan saat ini, saya punya dua kesibukan. Ya. Oke. Yang pertama ada di Terakota bersama dengan rekan-rekan saya. Oke. Dan yang kedua saya sementara lanjut S2. Wow. Ini keren sekali loh, entrepreneur muda. Yang ketiganya adalah menyibukkan diri bersama pacar, gitu ya. Amin. Gitu kan. Namanya juga mood booster ya. Oke, terus? Baik, saya Yance Paji. Oke. Asal dari ND. Sama seperti Renal juga sebenarnya punya darah campuran. Oke. Papa dari ND, mama dari Bejawa. Oke, saya pikir ada campuran kayak Pakistan gitu ya. Karena mirip sekali kayak artis India gitu. Oh iya. Ya. Kayak Arab kan? Iya, Arab gitu, Arab lah. Arabian. Kesibukan akhir-akhir ini bergabung dengan teman-teman Terakota dan juga aktif di organisasi pemuda. Wow. Organisasi pemuda bergerak di bidang ekonomi kreatif juga. Wih, luar di biasa. teman-teman di daerah Lokobokondona. Luar biasa deh, keren. Selanjutnya Pak. Ya, perkenalkan nama saya Lendrik, biasa disapa Len kalau teman-teman biasa panggil saya Len. Sekarang kesibukan saya the one and only Terakota. Ya, tidak juga sih. Saya juga aktif LSM. Saya sekretaris LSM di sini. Kemudian anggota partai juga. Oke. Dan ya untuk sementara masih urus Terakota dulu lah karena masih kecil Terakota, jadi kita perlu untuk menjaga dia sehingga dia bisa tumbuh besar. Oke, dia semangat sekali nih. Nggak apa-apa, biar hal yang besar pun dimulai dari kecil ya. Bakal kursi yang kita duduk ini, meja yang kita lihat ini adalah manifestasi dari mimpi yang kecil tadi. Akhirnya jadilah ini. Berikutnya ini kalau kalian semua lihat suaminya seorang Rini Idol, Srini Wulandari dengan skalanya Sunwave. Ini wajahnya itu mirip sekali, hampir 100% mirip loh ya. Jevin Julian, ini dia. Terus muka ke kamera Pak. Ini mirip sekali kayak suaminya suaminya Sirina Idol itu Jevin Julian. Perkenalkan nama kamu siapa Pak? Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Irwan Rangga, biasa dipanggil Irwan. Saya asal ND, tidak ada campuran KMDK 2. Gitu. Untuk kesibukan sekarang, kesibukan dengan Terakota sama ada persiapan untuk masa depan yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman dari Terakota malam hari ini. Dan teman-teman dari Maizuru Production dan juga kaula muda semua pengen tahu dong apa sih Terakota itu. Dan saya pengen sekali want to know dan juga pengen kepoin Terakota itu. Silahkan dijelaskin deh, Terakota itu sebenarnya apa? Komunitas kah? Organisasi kah? Apa
salah satu tempat tongkrong atau tempat usaha milik anak muda? Sebenarnya banyak. Kalau Terakota ini bisa tempat nongkrong juga, bisa tempat berkreasi juga. Tapi pada awalnya memulai ini nih memang dia punya cerita yang sedikit unik ya. Oke. Karena memang saya kebetulan yang mendirikan bersama teman-teman di sini, yang menginisiasi juga. Terakota ini awalnya gini. Jadi dulu pas sebelum ada nama Terakota, namanya itu bukan Terakota. Jadi awalnya itu namanya L dan R. L dan R. Nah, jadi long distance relationship. Iya. Itu LDR. Itu LDR. Ya, jadi Saya jadi kangen mantan nih saya. jadi waktu itu awalnya itu nama kami berdua, dari Lendrik dan Renal. Jadi Oke. kami mulai itu pertama. Jadi datang ya sudah kami ngobrol, kebetulan saya sampaikan ke dia, Cok mau apa kok? Mau buka usaha nih. Kira-kira kok bisa bantu tidak? Oke. Dia bilang, oh pasuk, kita mulai ini. Job ide begini nih, buat buket bunga, kita jualan bunga karena memang di sini tidak punya potensi bunga. Dalam artian di Ende khususnya tidak ada petani bunga yang bisa menghasilkan bunga. Jadi memang kalau seandainya kita bisa mulai ini, kita menjadi satu-satunya dan pertama untuk di kota Ende. Mulailah akhirnya mulai dari situ L dan R, kemudian masuk ada beberapa teman masuk, di situ diciptakan namanya Terakota. Nah, Terakotanya sendiri itu Terakota itu sebenarnya nama dari pasukan tentara Cina. Oh. Nah, jadi pasukan batu tentara Cina. Dan memang filosofi dari nama itu adalah soal warna. Kan patung batu itu warna merah-merah tua begitu. Jadi kita berpikir dengan konsep dried flower, oh ya kayaknya cocok dengan kombinasi tentara yang kuat dan siap begitu untuk kita membuat inovasi baru. Kita ambil nama Terakota. Kenapa tidak harus nama Terakota? Kenapa tidak boleh nama lain? Nama Terakota itu dia punya filosofi sendiri ya. Iya. Dari kayak tentara yang kalian jelaskan itu. Memang dia kan orangnya kan kuat semuanya gitu. Dia harus kuat nanti pada dasarnya. Ada satu filosofi lagi itu dari itu soal tekstur warna. Jadi sebetulnya ini soal kuburan ya. Jadi Terakota itu adalah kuburan Cina, tentara Cina, dan memang kuburan itu warnanya pasti kering, warna dari batu bata, coklat ya. Dan itu yang kami gunakan saat ini sebagai latar belakang kenapa kami mengadopsi nama Terakota. Karena warnanya di situ ada warna coklat, warna batu bata seperti itu. Dried flower. Jadi bunga kering lah. Bunga kering. Jadi ini semuanya harus abadi dan kekeringan itu ya. Tapi bukan kekeringan yang kita maksudkan secara harfiah gitu ya. Jadi dalam artian karya kita bisa abadi ya, karya kita bisa abadi sepanjang masa kayak gitu. Nah, saya pengen tahu juga dong ini kira-kira awal berdirinya itu kapan nih? Udah berapa lama kalian? Soal berdiri, jadi kita ini sebetulnya ini lucu juga. Jadi kita bentuk nama Terakota itu pada tanggal 7 Maret ya, 7 Maret 2021. Itu ulang tahun saya loh 7 Maret. Oh kita rayakan sama-sama bersama Terakota. Makanya saya juga kadang-kadang bingung kok muncul keajaiban-keajaiban yang terstruktur gitu loh di Terakota ini begitu. Iya. Jangan sampai ada gift atau apa ini. Apakah ini petanda special gift edition dari Tuhan gitu kan? Bisa jadi. Gitu. Karena kalian kan orang-orangnya suka gini-gini bunga-bunga gitu ya. Itu pasti special gift lah. Tanggal 7 Maret didirikan. 7 Maret. Kebetulan didirikan di rumah saya. Saya lahir di rumah berarti. Dan itu peralihan dari nama R dan L tadi. Oke, Pak. Ya, jadi kebetulan ada 2 teman kita yang kami undang untuk bergabung di Terakota. Ya, nama sebelumnya nama RL ya, bergabung di RL. Nah, kebetulan itu beliau memang tidak bisa hadir di sini bersama kami. Itu Sari Hane. Oh, ya, Sari. Sari Hane. Ya. Cewek. Oke. Kebetulan beliau yang memberikan nama Terakota. Iya, dia yang menginisiasi nama itu. Jadi terima kasih dibuat Mbak Sari yang udah diberikan nama yang sangat luar biasa malam hari ini untuk Terakota ya. Iya. Oke, kencang. Sejauh ini udah berapa anggota sih? Kalian apakah udah nge-hire banyak teman-teman kaula muda semua untuk gabung di kalian atau gimana nih? Cara untuk ngerekrutmen, apakah kalian berdasarkan circle pertemanan kalian sendiri atau gimana nih ngebangun usaha ini? Itu dari itu ya. Sebetulnya ini kita dari pertemanan dekat. Oh iya. Iya. Jadi kebetulan kita semua ini alumni 1 SMA. Oke. Di Ende juga di sini ya, khusus di Ende. Oke. Makanya kita mencoba mengambil dari yang dekat dulu. Iya, ini anak-anak jebolan Suradikara semua ini ya. Pencetak pahlawan utama.
Ya kecuali itu. Oh ya, dia Tapi saya SMA Seminari Mataloko. oke, luar biasa. Tapi saya SPD kan? Ya. Et Murid de Gloria. iya. Tapi itu sangat luar biasa loh. Saya pengen sekali ke sana. Suka kalau ke Mataloko saya mampir, foto-foto doang gitu. Pengennya lebih mendalami saya. Ya biar lihat lingkungannya, terus tata ruangnya, kedisiplinannya yang harus kita agungkan di situ ya. Oke, terus sekarang ini ketika kalian nge-hire berdasarkan ruang lingkup teman-teman semuanya, ganggu tidak sih sama aktivitas teman-teman nih? Kan udah lanjut S2. Ini juga ntar lagi bakal jadi salah satu orang yang bakal sukses ya. Ini juga di LSM-nya dan juga partainya itu. Ini juga aktif di main kata-kata diksinya. Iya. Terganggu tidak? Jadi gini, ada dua porsi yang beda. Ketika misalkan kami merekrut anggota atau menambah anggota baru dalam tim ini, kalau seandainya kita lihat dari sisi finance, kan kita sebenarnya Terracotta ini berjalan dalam bisnis. Oke. Ada orientasi keuntungan yang kami kejar. Jadi memang ada perhitungan lain kalau seandainya kita punya jumlah anggota banyak tapi tidak disuplai dengan pendapatan. Wih, asik nih, Ya, jadi luar memang biasa nih. Jadi memang beda. Tapi kalau seandainya kita bermain di ranah sosial, komunitas, kami selalu open. Siapapun yang bisa main dalam Terracotta, kami punya base camp juga. Kalian bisa datang untuk gabung, kita bisa diskusi di situ untuk belajar cara buat bunga atau cara ya apapun. Pewarnaan, Dan memang sekarang seperti itu porsinya. produksinya itu gimana gitu ya, Ya. produksinya kayak gitu. Nah, sekarang ini dilihat ya, Renal, Rangga dan juga Jansen. Len. Len. Ya, Iya. saya melihat ini banyak sekali yang untuk ikon dari Terracotta adalah Edelweiss. Ya. Edelweiss ini mungkin saat ini mungkin yang lagi yang udah banyak marak di pariwisata Endi itu di Moni ya. Ya, betul sudah petani. Di Kelimutu. Di Moni di Kecamatan Kelimutu ya. Ya, Kelimutu. Kecamatan Kelimutu. Kecamatan Kelimutu. Kecamatan Kelimutu di Desa Moni. Desa Pemo. Desa Pemo. Iya. Nah, di Desa Pemo. Nah, itu kalian menjaring dari para petani sampai kalian untuk bisa ngambil kembang ini yang filosofinya itu kembang keabadian, terus kejujuran, ya, terus itu gimana? Mitra kerja kah atau gimana nih dengan para petaninya? Kalau untuk mitra Mitra dengan kerja mitra kerja dengan petani bunga Edelweiss awalnya dari pertemuan antara teman saya Renan sama si Hendrik. Terus setelah di sana petani bunga di Kelimutu jualnya dalam bentuk yang belum dikemas. belum dikemas dengan secara baik gitu loh. Betul. Jadi dengan mungkin idenya kita terus mungkin bisa jadi sama ide-ide yang dari salah satu yang supplier bunga Edelweiss bagi kita, kalau dicantumkan jadi satu itu bisa menjadikan karya yang luar biasa. Karya yang luar biasa. Kenapa tidak kita harus bisa menjaring mitra kita gitu ya? Iya. Kita saling mendukung lah, saling bersinergi. Betul. Kan kadang-kadang juga untuk kemasannya, terus untuk cara ngepaknya juga kan kadang-kadang mungkin orang-orang di luar sana mungkin belum tahu. Nah, munculnya kita juga di sini bagaimana cara membuat yang tradisional biar kelihatan lebih modern. Nah, itu cakepnya sekarang ini dari Terracotta udah berhasil membuat buket bunga, terus hand bouquet, terus ini vas bunga, terus dan juga ada souvenir cantik nih dari uang. Iya, ini berupa uang. Buket uang. Iya, buket uang. Ini luar biasa kencangnya. Yang punya nilai dijadikan nilai lagi. Ini luar biasa ya. Oke deh, untuk target pasar kalian sendiri nih. Kalian targetnya apakah cuma di Ende saja atau gimana? Kalau target pasarnya untuk sementara ya masih di seputaran Ende sini. Oke. Kami promosi melalui media sosial. Betul. Ada akun Instagram juga, teman-teman bisa lihat ada akun Instagram Terracotta. Itu bisa dicek, kami promosi lewat akun Instagram, terus juga lewat Facebook dan Betul. juga WA, bisa saling promosi di antara teman lah. Oke. Ya. Memang target kami bisa dipasarkan secara luas, mungkin di Amin. Flores, Amin. mungkin keluar Flores juga, ya pelan-pelan. Tapi sekarang untuk sementara mungkin masih bergerak di Ende sini. Kita lokal dulu ya, lah di ya. lokal. Oke. Kalau misalnya sudah bisa diproduksi lebih banyak, ataukah nanti sudah lebih luas pergerakannya, lebih luas promosinya, ya kami harapkan mungkin bisa berkembang sekurang-kurangnya di Flores, ataukah mungkin bisa berkembang lebih luas Bisa di regional lah ya Nah, ambil. sebenarnya
kami sudah beberapa kali ya, Iya, beberapa. masih bisa hitung dengan jari juga sih, beberapa kali itu udah ada pemesanan dari luar. Wih, luar biasa. Ada Pak. Bandung, Jogja waktu itu, terus pernah Sulawesi. Iya. Masa? Iya, itu Iya, pernah, iya, tapi iya, cuma iya, beberapa masih, kali, iya, beberapa kali. Karena kan jangkauan media sosial kami kan paling di sekitar circle-circle teman Flores NTT begitu. Wih, ini bagus. Apalagi Saat ini ini. pasti temannya followernya banyak ini, Sa. Iya. Sekaliber ini dia temannya. Apalagi Renal juga temannya banyak, Iya. ini temannya banyak. Dan kami memang lagi siapan itu, makanya sekarang kami punya Shopee. Akun Oh, Shopee, iya, ya. Kami Shopee, juga pelan-pelan. berjualan di Shopee sekarang. Sudah langsung kerjasama dengan Shopee dari Shopee Iya, Market buka itu. ya, buka akun Lagi di situ. buka untuk Oh, akun iya. penjualan lewat Shopee. Oke deh. Ada websitenya juga. Oh, Ya, kita punya website sendiri untuk penjualan. itu mainnya digital loh pasti. Iya, Iya. digital Semuanya marketing. Betul. main digital. Berarti kalian selama ini delivery by digital, Iya. online, and offline kayak gitu ya. Yes. Oke, untuk datang bertandang ke kantor kalian pun belum saat ini. Untuk saat ini kita belum terlalu publikasi soal rumah produksi kita. Oke. Karena berhubungan juga masih pandemi seperti ini, Ya. ya jadi kita bersabar dulu untuk mengundang publik untuk Oke. datang langsung ke tempat produksi kami melihat ya seperti itu. Iya, tapi mereka juga bisa Membatasi. pesan langsung di shopping market Iya, dari shopping platform market, yang ya. sudah ada ya. Ya, Iya, benar. betul. Oke, di luar biasa deh. Rangga minta dong ini souvenirnya, tinggal datang gitu ya. Rangga langsung DM atau langsung Ya. Sekalian kasih nomor WA. Iya, email gitu. Bisa langsung kan ke situ. Oke, kalau soal target marketnya udah jelas kayak gini, mungkin para sponsor ya, terus para stakeholders lain di luar sana, mungkin para ibu-ibu perbankan ya dari perbankan Indonesia, mungkin bisa langsung bermitra bersama dengan teman-teman dari Terakota ya. Karena saya pun secara pribadi melihat usaha ini sangat menjanjikan, apalagi dikontrol langsung oleh teman-teman muda yang sangat luar biasa ini. Ayo para sponsor bisa langsung bersinergi bersama dengan teman-teman dari Terakota. Sejauh ini untuk pendapatannya sendiri sudah sangat stabil atau bagaimana nih? Jadi berhubungan Langsung. saya Siap. pendapatan ya. Cocok. Pak Renal. Iya, iya. Jadi kebetulan di sini saya rangkap sebagai bendahara. Soal pendapatan, puji Tuhan kita masih bisa dibilang mencukupi. Jadi masih bisa dibilang ini produktif. Oke. Ya, produktif. Sangat produktif. Produktif ya. Lumayan lah ini, sumpah. Kita mungkin dengan gaji bulanan ini bisa dihitung dengan gaji mingguan. Iya, oke. iya. Masih Bisa. Gaji mingguan ini. Bisa. Mudah-mudahan. Iya. Ini prospeknya sangat jelas kalau usaha kayak gini. Apalagi Iya. udah langsung dibumingkan sama teman-teman semua. Sudah banyak yang mengenal. Langsung aja deh. Saya rekomendasikan untuk bisa langsung ke Terakota untuk bisa memesan souvenir, buket dan juga merchandise yang udah ada di katalognya mereka sendiri nih ya. Iya, Ya, iya. Mereka udah punya katalognya. Dan di situ sudah diterakan harga-harga kayak Oh gitu. ya ada price listnya. Masih ada price list. Oke deh. Kalau nego mungkin nggak mungkin. Oh, Iya, iya. 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 Ada momen tertentu. Kadang ada momen tertentu kita adakan diskon kayak gitu. Kayak Oke. contohnya kemarin pas 17-an ya. Iya, Kayak Agustus. Hari kemerdekaan kayak gitu. Jadi selama bulan Agustus itu selama 2 minggu kita mengadakan diskon untuk iya. para Flowers ya, bisa para dibilang gitu. flowers kayak gitu. Jadi Oke. sebutan kami ke konsumen itu flowers. 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 Iya, Flowers. Flowers. Ya. Flowers. Oke deh, kencang deh semangatnya untuk saat ini. Dan pastinya Rangga kamu juga sebagai marketingnya ini ya, marketingnya. Iya, saya sebagai marketingnya dari tim Terakota. Oh pantesan wajahnya sangat nyata gitu ya. Oke deh BUMN. Maksud saya Rangga yang oke deh untuk semangatnya pada malam hari ini. Oke, untuk target marketnya sendiri tadi udah dikatakan udah pernah dipesan oleh teman-teman di Bandung, Sulawesi, di Jogja. Ya. Itu sangat lumayan. Jadi mungkin bisa lebih perpanjang lagi mungkin se Indonesia. Iya, amin. Percaya se Indonesia. Kayak dulu Semoga kayak explore, ya. produk baju ya, yang di kayak di Jogja kayak kita sebut produk daga bla 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 itu. Ya. Sampai itu kan awal dari kecil-kecil dulu, tiba-tiba Iya, langsung iya. besar dia, Iya. langsung dipesan se Indonesia dia. Itu dia luar biasa sekali dia. Jadi kenapa tidak untuk pemuda ND, pemuda Flores kayak kita ini bisa berkarya. Betul, Gitu. betul. Oke, untuk marketingnya sendiri butuh waktu berapa lama nih untuk para flowers untuk bisa pesan untuk langsung sampai ke tempatnya? Kalau untuk pemesanan dia, biasanya kalau untuk pemesanan kalau kita contohnya seandainya kalau teman sendiri bisa langsung chat ke kita sendiri. Betul. Tapi kalau kadang ada teman-teman yang melihat bunganya lewat akun IG-nya kita, biasanya kan di situ sudah diterakan ada list ada apa sih? Price list. Website-nya. Oke, Website-nya website-nya. di situ nanti diarahkan ke
WhatsApp bisnisnya kita nanti. Jadi teman-teman bisa langsung chat untuk pemesanan, bisa langsung chat di nomor WA akun bisnisnya kita. Wis luar biasa. Di Ngomong-ngomong, gitu. ya itu langsung dapat bisnisnya, WA bisnisnya. Langsung dihubungkan itu. Langsung dihubungkan dengan di kita. Instagram gitu ya. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal Instagram, apa sih nama Instagram dari Terakota? Terakota, Instagram itu terakota_df buket. Oke, bakal muncul di sini deh. Iya. Facebooknya? Facebooknya Terakota Dried Flower. Oke, Terakota Dried Flowers. Iya. Nanti bakal muncul di sini. Bakal ada di meja kita ini pada malam hari ini. Ini sangat luar biasa. Kalau klien pengen pesan desain panggungnya oleh Terakota boleh? Bisa. Panggung itu gimana nih? Kayak itu Dekorasi, dekorasi. wedding organizer begitu. Konsep Iya. red flower begitu. Oh iya, Jadi kayak dekorasi kayak bunga-bunga gitu. Jadi Kayak sebenarnya tunangan gitu loh. kami pernah dapat pesanan sekali untuk buat souvenir souvenir tambahan lah untuk nikah. Mantap. Jadi kayak buat pin atau mungkin Nah, itu dia. Nah, itu bisa. Cuman untuk skala besar untuk kita buat background gitu, terus kita di sini itu sekarang lagi disiapkan. Jadi memang hari ini Terakota punya 2 konsentrasi. Oke. Konsentrasi pertama kita di dried flower, yang kedua sekarang kita ada pengembangan kebun bunga di Kelimutu. iya. Di Kelimutu. Dan memang kalau seandainya puji Tuhan berhasil, Amin. mungkin kita akan jadi satu-satunya. Dan itu Yang- sekarang kami sedang gagas untuk di Desa Pemo sendiri itu mulai belajar untuk menanam bunga. Karena memang bunga ini punya nilai ekonomis yang cukup tinggi di Indonesia. Menanam bunga ada pelatihan-pelatihan khusus tidak? Iya, ada Oke. pelatihan khusus tentunya. Tapi ya sebenarnya ada beberapa bunga yang kalau seandainya kita ngomong Pemo sendiri itu kan memang daerahnya cukup subur karena memang letaknya itu dekat gunung ya, tanah vulkanik. Iya, sangat Dan memang subur. Stroberi subur di sana. Ya, jadi ya kalau seandainya petani Pemo atau sekitarnya wilayah Kelimutu sudah belajar untuk menanam bunga, sekarang mereka punya inovasi baru untuk penawaran di pasar. Nah, itu dia. Nah, sekarang kami menjadi penggagas pertama sehingga nanti bisa jadi contoh. Kebetulan kami juga sudah kerjasama dengan pihak desa juga, dengan kelompok tani desa setempat juga, dan sekarang lagi proses penggarapan. Itu target terbesar dari Terakota sendiri. Ya. Maksudnya Untuk dua saat ini. PR. Untuk saat Untuk saat itu ini. target Untuk saat ini. terbesar. Iya. Oke deh, luar biasa deh semangatnya buat Terakota. Jadi mau bisnis apapun itu yang terpenting adalah punya bucket listnya. Ya. Punya track listnya. Saya kayak gini. Ini terbukti teman-teman punya track listnya luar biasa nih. Apalagi anak LSM dan juga anak yang udah tergabung di satu partai. Wih, Step, ya. itu pasti bagus sekali deh. Oke deh. Dan Terakota, harapan kalian sendiri buat Kaula Muda Kota ND. Kaula Muda Kota ND dan juga buat teman-teman yang sudah punya hal yang sama kayak kalian dan juga buat pemerintah daerah Kabupaten ND seperti apa nih harapan? Saya mulai dari Kak Renal dulu deh. Harapan saya. Ya. Harapan saya khusus sebagai anak muda itu jangan berhenti untuk bermimpi. Yang kedua harus berani untuk menunjukkan diri. Betul. Diri ini artinya ya punya jangan malu, jangan Jangan gengsi. Oke. Ya. Dan jangan putus asa. Siap. Nah, seperti itu. Tadi Kakak. Mimpi itu gratis. Mimpi itu gratis, namun wajib diwujud nyatakan. Pakai bayar. Iya. Wujudnya, iya. Kalau saya pesan untuk teman-teman Kaula Muda, singkatnya berani untuk pulang ke kampung, ke daerah masing-masing dan gali potensi lokal untuk dikembangkan. Ih, Ya. cakep nih. Seperti yang kami sudah lakukan kan, kami selama ini berusaha untuk kelola bunga Edelweiss yang sudah dikembangkan di Kelimutu, dan juga ya kami berusaha untuk merangkai ilalang-ilalang, rumput-rumput liar yang mungkin selama ini tidak dipandang. Ya, kalau misalnya arah ini ke sana dari ND ke arah timur itu, kami biasanya ambil rumput-rumput liar itu di daerah kilo 10 gitu, di Rureke ke sana. Kami biasanya rame-rame ke sana gali-gali, coba untuk lihat ilalang-ilalang. Pokoknya kita punya tanaman-tanaman potensial sebenarnya, tapi selama ini tidak dipandang. Nah, oleh karena itu ajakan saya mungkin teman-teman Kaula Muda berani untuk ya entah kita setelah kuliah di tempat lain atau bagaimana, berani untuk pulang ke kampung, berani untuk pulang ke daerah masing-masing, dan kita gali kembali potensi lokal yang bisa kita kelola secara kreatif dan kita sajikan secara modern. Wih, asik Seperti ya. Luar biasa deh. Selanjutnya Kak. Sebenarnya saya bingung ya. Lu kenapa bingung Kak? Karena sudah diambil semua. Sebenarnya kita sama. Cuman mungkin saya terakhir, saya sering bertanya begitu. Kalau seandainya disuruh memilih
pilih kehilangan masa muda atau kehilangan masa depan, saya pribadi saya mending kehilangan masa muda. Wih, dalam Jadi, ini. Jadi Oke, memang Pak. ya sudah mending sekarang saya berjuang untuk mempersiapkan masa depan saya. Bagaimanapun caranya, jadi saya mulai dulu sekarang. Dan memang ketika waktu itu saya berkuliah, memang ada satu gengsi tersendiri. Waktu saya kuliah di Jakarta, ada satu gengsi tersendiri itu yang kalau seandainya saya cuma jadi pegawai, mungkin saya cuma bisa beli motor satu gitu. Tapi hari ini orang-orang terkaya di Indonesia bahkan dunia itu pengusaha. Yang mungkin mereka cuma jual tahu, jual kertas, tapi mereka bisa beli Ferrari. Saya punya mindset seperti itu dan sehari ini saya harus mulai. Dan sekarang, dulu juga pernah waktu itu ada guru saya yang sangat luar biasa pas SMA. Bapaknya dia juga. Fasil. Iya, jadi Fasil itu pernah bilang ke saya. Kalau seandainya waktu itu pas saya SMA lulus terus saya piara babi, wah mungkin sekarang ketika saya kuliah, ketika teman-teman saya kuliah terus cari kerja, mungkin saya sudah Seleranya. mandi uang semua. Sudah panen. Iya. Tapi hari ini saya boleh terlambat. Mungkin hari ini teman-teman pada umumnya ketika mereka lulus mereka harus pusing cari kerja. Kali ini saya tidak. Saya harus berpikir untuk memulai sesuatu sehingga ke depan saya sudah tahu. Artinya kalau seandainya kita berorientasi pada misalkan PNS, misalkan orang tua atau lingkungan kita PNS, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Mereka akan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita beri gambaran baru tentang usaha atau pengusaha muda, hari ini kita memberikan mimpi baru untuk anak-anak. Jadi ya hari ini saya bersama tim saya, kami mencoba memberikan harapan baru lah, dan kami berharap ini bisa jadi role model. Amin. Dan hari ini adalah cerita untuk masa depan. Ya. Iya, hari ini kita merangkai cerita untuk bersama teman-teman. Ya. Sangat luar biasa, ini teamwork yang sangat keren dan juga patut dicontohi sebagai inspirasi buat kaula muda Flores, buat teman-teman semuanya. Buat Pak Rangga Irwan. Lagi. Saya bingung nih mau ngomong apa. Jadi mungkin tadi teman-teman sudah menyampaikan semua, jadi saya cuma cukup menyampaikan singkat saja nih. Dari semua pemikiran teman-teman kan biasanya untuk kita maju ke depan tuh biasanya orang takut kegagalan. Betul. Ya, jadi ada satu kalimat atau adalah itu saya pernah baca dan itu saya selama saya di Jawa mungkin sampai di sini saya akan terapkan terus itu kalimat. Kalimat itu begini, kamu harus menang dalam pikiranmu sendiri supaya kamu bisa menang dalam dunia yang sebenarnya. Soalnya filosofis sekali. Dalam sekali. Kalimat itu tuh saya rasa benar karena kadang kita mau maju tapi kita sudah disuruh mundur sama pikiran kita gitu. Jadi kayak mau maju terus kita takut lagi. Jadi intinya ya kita harus menang dalam pikiran kita sendiri. Kalau kita sudah menang dalam pikiran kita sendiri maupun ada tantangan di luar, orang ngomong di luar, itu tetap kita jalani dan walaupun gagal, tetapi kita sudah ada prinsip itu, kita akan coba lagi untuk menjadi seorang pemenang kayak gitu. Oke deh. Jadi biasanya kalau pemenang itu mereka didahului dengan yang namanya kegagalan dulu tuh. Iya, rasa takut dulu. Tapi mental para pemenang itu harus diagungkan karena mereka sudah berusaha jadi pemenang. Itu berarti sudah pernah kalah, mereka sudah pernah kena hujan, sudah pernah kena tendang, kena tamparan gitu. Maksudnya dalam artian hal-hal yang kasar pun sudah dirasakan oleh para pemenang ya. Itu yang sangat luar biasa deh. Terima kasih deh buat teman-teman semuanya, sangat luar biasa untuk obrolan kita saat ini. Pasti akan ada obrolan kedua. Kita langsung mampir ke tempat kalian saat produksi, saat bagaimana untuk lagi merangkai ini gitu kan. Jadi mereka ini punya tagline dari Bright Flowers, teman-teman semuanya adalah Say Love Flower. Say love with flower. Say love with flowers. Jadi gitu. Itu tagline dari Terracotta ya. Say love with flowers. Kita sama-sama semuanya ya. Terracotta, say love with flowers. Oke, saya mulai pertama. Terracotta, say love with flowers. Jadi saya Karisma Agung dan juga My Zero Production merekomendasikan teman-teman semuanya di seluruh penjuru Nusantara kalau pengen pesan souvenir cantik ini, pengen pesan juga ada merchandise cantik ini dan juga ada vas bunga keren dan juga nantinya bakal ada PR bersama bagi mereka adalah dekorasi cantik. Tetap bersama dengan Terracotta ND karena mereka lah yang paling terbaik. The one and only yang ada di Kabupaten ND. Betul ya? Iya. The one and only. Terima kasih buat Kak Renal, terima kasih buat Kak Yansen, Kak El, terima kasih banyak. Dan terima kasih buat Rangga ya, terima kasih banget malam hari ini dia yang udah hadir pada malam ini. Terima kasih buat semuanya. Saya Karisma Agung dari My Zero Production, your host. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.